Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Jessica Syagian dengan NPM 2015-310106. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancasila, Fakultas Sosial Sains Prodi Manajemen. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Kolil Kolik selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Pada materi ini, saya akan membahas tentang materi resume pertemuan 3-7. Berikut ini adalah video dari resume pembahasan materi 3-7. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita membacakan materi pertemuan 3 yang berjudul Merintis Usaha Baru dan Menganalisis Model Pengembangannya. Merintis usaha baru dan model pengembangannya. Pengertian bisnis atau usaha. Pengertian bisnis menurut Woodness dan Kapler adalah salah satu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah salah satu cetak biru yang tertulis yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Perencanaan pemasaran. Ada beberapa langkah dalam menentukan pemasaran bagi usaha baru. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, memilih strategi pemasaran. Kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Kompetensi inti kewirausahaan. Tidak dapat disangka lagi bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada ketahanan kewirausahaan dalam meraih keunggulan bersaing melalui strategi yang dimilikinya. Menurut Colin Montgomery, tahun 1998, pada buku bagian yang kelima, mengatakan bahwa strategi perusahaan adalah cara-cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas multi pemasaran. Analisis pengembangan bisnis dan studi kelayakan usaha. Proses dan tahapan studi kelayakan usaha, yang pertama ada tahap menemukan ide atau perumusan gagasan, yang kedua ada tahap formulasi tujuan, yang ketiga ada tahap analisis, yang keempat ada tahap keputusan. Materi pertemuan 4, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan. Seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan sendirian. Dengan bersama, individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tak dapat tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta menjadi sumber karir yang penting. Pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Organisasi profit. Organisasi ini sewaktu-waktu dapat dibubarkan atau dilingkudasi apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Pengertian laba. Menurut Hassen dan Womon, pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban manajer yang bertanggung jawab pada pendapatan maupun biaya. Bagi perusahaan yang mencantumkan laba sebagai salah satu tujuan pusat laba, terpacu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manfaat pusat laba. Yang pertama ada kualitas keputusan dan dapat
meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua ada kecepatan dari pengambilan keputusan. Operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga ada manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan seharian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih menarik. Yang keempat ada kesadaran laba yang ditingkatkan karena para manajer bertanggung jawab atas laba yang akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Pertemuan 5 ada konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jogianto tahun 2005 pada bagian pertama. Sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama, pelacak atau detektor atau sensor. Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya menjadi dalam proses sedang dikendalikan dan juga melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi. Yang kedua, ada penilaian atau asesor. Suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang harusnya terjadi. Yang ketiga, efektor atau umpan balik. Suatu perangkat yang mengambil tindakan koreksi terhadap perbedaan signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan atau mengubah perilaku. Aksesor mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat ada jaringan komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi atau detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Sistem komunikasi juga memberitahu kepada manajer apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Pengendalian manajemen. Beberapa aspek pengendalian manajemen. Yang pertama ada kegiatan pengendalian. Yang kedua, keselarasan tujuan. Yang ketiga, perangkat penetapan strategi. Dan yang keempat, ada tekanan finansial dan non-finansial. Formulasi strategi. Kebutuhan untuk memformulasikan strategi muncul beberapa tanggapan terhadap ancaman yang diterima dari pesaing maupun memanfaatkan kesempatan yang ada seperti adanya inovasi teknologi. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah untuk memastikan bahwa tugas spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas pada transaksi dan hal-hal tersebut melibatkan kinerja dari tugas individu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Pertemuan 6 ada pelaku dalam organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja secara rasional, secara sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan komersial dengan struktur yang jelas memiliki budaya kerja khusus. Manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang keempat, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang keempat, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi menurut para ahli. Menurut Timothy A. Jungle,
Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menetapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, menurut Toha menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi maupun kelompok tertentu. Elemen-elemen organisasi. Umumnya terdapat 4 elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu maupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa berjumlah yang kecil atau yang besar, informal atau formal, resmi atau tidak resmi. Yang kedua ada struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tertentu memberikan peran yang berbeda, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang dapat di dalam organisasi, yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Mereka yang berada di dalam organisasi tertentu diberikan peran yang berbeda, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Yang keempat ada sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini memberikan pengaruh pada sikap orang. Kondisi kerja yang penting adalah mampu memberikan pesaing untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Materi pertemuan 7 yaitu ada pusat bertanggungjawab atau pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administrasi dan pusat pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dengan beban organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Yang pertama ada loyalitas, yang kedua ada keuletan, yang ketiga ada semangat, yang keempat ada kebanggaan. Dan bagian yang kedua yaitu ada faktor internal. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada gaya manajemen, yang ketiga ada organisasi informal, yang keempat ada persepsi komunikasi, dan yang kelima ada kerjasama dan konflik. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama ada pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input yaitu beban atau biaya dengan output. Yang kedua ada pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang diinput atau beban atau biaya diukur secara moneter, sedangkan output tidak diukur secara moneter. Yang ketiga ada pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administrasi dan pendukung seperti akuntansi,
hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Yang keempat ada pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit dikarenakan yang pertama, adanya masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output dan banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Pusat penelitian dan pengembangan. Pengendalian terhadap perusahaan, pusat penelitian, dan pengembangan akan menyediakan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan karangan selarasan cita-cita. Kesulitan dan menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangat sulit diukir kualitasnya. Beberapa dengan aktivitas administrasi. Aktivitas litbang biasanya mempunyai hasil setengah berwujud dan berbentuk paten, produk-produk baru atau proses baru. Tetapi kaitannya antara output dengan input sebagai sukar untuk dinilai per tahun karena produk akhir dari litbang biasanya melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Tidak adanya keselarasan cita-cita. Masalah selanjutnya adalah bahwa orang-orang yang bekerja di bidang penelitian sering tidak mempunyai pengetahuan yang memadai atau tidak tertarik mengenai bisnis untuk menentukan arah kebijakan dan sensor peneliti secara optimal. Yang selanjutnya ada pusat pemasaran. Banyak perusahaan ada dua jenis yang dapat Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas sangat berbeda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Suatu aktivitas kelompok, aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas pemenuhan pemasaran atau pemasaran logistik. Aktivitas pemasaran. Aktivitas-aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pemasaran. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force, periklanan, dan proporsi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Baik, sekian dari hasil pembacaan materi ini. Apabila saya ada salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih.